Setelah sebelumnya, Shin terkena gejala aneh akibat melihat Mika memperhatikan Lu. Di part kali ini, Shin memberikan dokter baru, sebuah latihan lanjutan, yaitu pelatihan lompat dari atas gedung. Dan semua dokter wajib mengikuti latihan tersebut. Dan di saat semua dokter berhasil menjalankan pelatihan itu dengan mulus, hanya Mika yang gagal. Ia ketakutan sampai akhirnya Mika pingsan di atas ketinggian. Pastinya yang menolong Mika siapa lagi kalau bukan Kapten Sing, yang ternyata menurut teman dokternya, Mika mempunyai fobia ketinggian. Gara-gara hasil minor tersebut, membuat Sing bingung memberikan penilaian untuk Mika, yang akhirnya Sing memutuskan untuk memberikan hasil gagal untuk pelatihan terjun dari atas ketinggian tersebut. Tiba saatnya pengumuman kelulusan sekaligus pemberian sertifikat pelatihan yang sudah para dokter ikuti. Dari semua yang ikut pelatihan, lagi-lagi hanya Mika yang tidak lulus. Dan itu akibat pelatihan terakhir Mika yang mengalami kegagalan. Walaupun begitu, Sing tetap memotivasi Mika, yang menurutnya Mika bisa menjadi dokter hebat, meskipun tak memiliki sertifikat pelatihan tersebut. Mika juga menyadari kekurangannya, dan ia legowo menjadi satu-satunya dokter yang gagal dalam pelatihan. Yang artinya Mika gagal mewujudkan impiannya untuk menjadi dokter yang bisa berguna di lokasi bencana. Dan setelahnya Mika hanya bisa merenung atas kegagalannya tersebut. Tapi ternyata Sing tidak begitu cuek-cuek amat. Sejak kepeduliannya yang ia perlihatkan tempo hari, ia kembali menemui Mika dan menenangkannya kalau performa Mika tidak jelek-jelek amat katanya. Walhasil gara-gara perkataan setengah memuji setengah mengejek tersebut membuat perasaan Mika semakin bad mood. Yang akhirnya Mika hanya bisa pasrah. Toh dulu juga ia pernah diselamatkan seseorang katanya. Mika menceritakan tentang tragedi perampokan yang membuatnya ketakutan sampai sekarang. Ia juga mengatakan traumanya saat ia memegang granat aktif yang hampir meledak. Dan yang pastinya ia banyak bicara tentang pahlawan bertopengnya yang ia sebut Paman SWAT. Mendengar kata paman membuat Shin protes. Tapi saat Mika melanjutkan ceritanya, tepatnya saat Mika menebak dan yakin pahlawan bertopengnya itu pasti ganteng katanya. Ekspresi Shin yang tadinya gondok berubah menjadi salting. Jelas melihat Sing senyum-senyum sendiri membuat Mika heran. Yang direspon Sing masih dengan senyum manisnya, tanpa membuka identitasnya. Yang Mika enggak tahu kalau Shin lah pahlawannya tersebut. Malamnya anak-anak melakukan pesta perpisahan kecil-kecilan. Dan mereka juga melakukan balas dendam kepada Sing selaku instruktur tergalak yang pernah mereka rasakan. Dan Sing sendiri siap menerima pembalasan mereka. Sing diminta memakai alat detak jantung. Ia diminta push up, pull up, squat, jump, dan olahraga capek lainnya. Walaupun sudah melakukan semua olahraga tersebut, detak jantung Shin masih normal. Dan itu membuat Shin bangga merasa menang. Tapi ternyata anak didiknya punya cara lain, yaitu meminta Mika untuk bertatapan dengan Shin. Dan hasilnya, detak jantung Shin meningkat pesat. Yang berakhir ia dipermalukan lantaran ia bisa juga tergoda oleh wanita cantik. Merasa Shin gagal keren, ia berdalih kalau alat detak jantungnya rusak katanya. Semua orang yang mendengar alasan tersebut mengiyakan saja sambil menahan tawa. Lantaran alasannya tersebut serasa titah bagi mereka. Gara-gara keusilan itu membuat Mika dan Shin menjadi canggung. Saking canggungnya saat Mika meniat pipis, Shin menawarkan diri untuk mengantarkannya. Dan sepersekian detik setelah mengatakan itu suasana di antara keduanya semakin tak kondusif. Yang akhirnya Mika benar-benar diantar Shin ke toilet, yang tentunya Shin hanya menunggu saja di luar. Yang tak lama dari itu, Mika mendapatkan laporan tentang kecelakaan di sebuah jurang. Tanpa pikir panjang, keduanya OTW ke lokasi. Mika dan Shin melihat sebuah truk muatan terperosok cukup dalam, dan supirnya masih terjebak di sana. Dan untuk melakukan pertolongan darurat, mengharuskan keduanya melakukan teknik yang mereka pelajari tadi, yaitu turun dengan seutas tali. Di saat inilah Mika dipaksa untuk berperang dengan fobianya sendiri. Mika turun dengan seutas tali dan Shin yang menjadi penahannya. Tapi sayangnya itu gagal. Mental dan fisik Mika tak kuat untuk melakukannya. Sampai akhirnya Shin menggunakan tubuhnya sendiri sebagai jembatan Mika menyeberang. Dan Mika berhasil sampai ke dalam mobil. Dan Mika berhasil melakukan pertolongan darurat kepada supir truk tersebut. Sebelum akhirnya ambulan datang. Setelah berhasil melakukan penyelamatan pertamanya, Mika malah merajuk. Ia manyun lantaran Shin tidak memujinya, yang dijawab Shin lumayan katanya.
Tadinya Mika berniat ngambek lagi, tapi itu tak jadi Mika lakukan lantaran ia melihat kening Shin terluka. Dan yang lucunya, Mika membalut luka tersebut sambil nyengir. Lu bayangkan saja, saat kain kasa tak ada, dalaman pun bisa jadi solusi. Tak terbayangkan asam-asam kejutnya itu seperti apa. Sesampainya di rumah, bekas balutan tersebut Shin simak baik-baik sambil membayangkan Mika dan aksi heroiknya. Dan berkat itu juga membuat Shin berubah pikiran. Ia bertemu atasannya dan membicarakan keheroikan Mika saat tragedi kemarin. Ia terus-menerus membicarakannya sampai akhirnya atasannya curiga kalau Shin menyukainya. Dan atasannya malah menggoda Shin. Sedangkan Mika ia kembali ke rumah sakit, tapi sebuah tragedi kembali terjadi. Mika dan satu temannya yang bernama Yansan terjebak di sebuah lift bersama dengan pasien kritis, dan keduanya dipaksa bertindak untuk menyelamatkan pasien. Pertama-tama Mika dan Yansan mendiagnosis ala kadarnya yang hanya menggunakan piling keduanya setelah melihat kondisi pasien. Tak lama salah satu dokter senior datang dan berbicara di balik pintu lift yang terkunci tersebut. Ia mempertanyakan kondisi pasien dan Mika melaporkan diagnosis perkiraannya tersebut. Keduanya sempat video call sebentar sebelum akhirnya ponsel Yansan kehabisan baterai. Untungnya dokter senior melihat kondisi pasien dan berpikiran yang sama seperti yang dipikirkan Mika dan Yansa. Dokter senior tersebut meminta keduanya untuk melakukan operasi kecil supaya kondisi pasien kembali ke kondisi normal. Dan dokter senior tersebut juga meminta tukang untuk membuat celah supaya peralatan operasi bisa masuk ke dalam lift. Setelah peralatan yang digunakan ada, Yansa malah panik. Yang ternyata Yansa adalah salah satu dokter terbaik di angkatan Mika. Bahkan menurut Mika, nilai pelatihan Yansa yang paling bagus. Dan Mika mencoba menenangkan Yansa dengan memuji prestasinya tersebut. Tapi pada kenyataannya, yang bisa berpikir jernih dan tenang hanya Mika seorang. Bahkan tindakan yang harusnya sepele bagi Yansa, seorang dokter terbaik, tak bisa melakukannya. Mungkin karena pertama kalinya Yansa melakukan operasi kepada manusia. Yang akhirnya Mika yang mengambil alih tindakan tersebut, sambil bertanya kepada Yansa. Mika meraba-raba pasien. Dan setelah menemukan sesuatu, Mika menusuknya dengan jarum yang terhubung dengan selang. Setelah melakukan itu, sepercik darah menodai baju dinas Mika. Berkat tindakan cepat Mika tersebut, mereka berhasil membuat pasien kembali stabil. Tapi setelah itu yang mendapat pujian dari aksi tersebut hanya Yansa seorang. Yansa mendapat pujian dari seorang wanita yang juga seorang dokter senior. Tapi dokter So yang memerintahkan operasi keduanya tadi tahu siapa yang melakukan itu, berkat bercak darah di baju Mika. Sedangkan di lain tempat, Shin gelisah lantaran film yang ia tonton terus-menerus mempertontonkan pasangan yang sedang bucin. Sampai akhirnya ia melihat dalaman Mika bekas balutan lukanya yang tak pernah ia cuci. Ia malah sengaja menggantungnya. Curiga kalau dalaman tersebut Shin jadikan pengharum ruangan. Pasti harumnya semerbak itu. Dan berkat itu sebuah senyuman muncul dari Shin. Tahu apa yang dilakukan Shin selanjutnya? Ia pergi ke pusat perbelanjaan hanya demi membelikan Mika kutang. Ia menggadaikan harga dirinya sebagai pria cool dan ditertawakan pengunjung toko demi membelikan itu untuk Mika. Yang setelahnya, Shin ke rumah sakit untuk memberikan barang spesial itu kepada Mika. Dengan tampang gugup, Shin meminta Mika tak langsung membukanya. Shin juga sempat mengajak Mika makan siang, tapi Mika tolak lantaran siang itu ia ada rapat. Di lain sisi rumah sakit, Dr. So mendapatkan laporan tentang siapa saja anak baru yang masuk departemen bedah syaraf pimpinannya. Dr. So melihat nama-nama dokter baru termasuk Yansa juga ada di daftar tersebut. Tapi Dr. So meminta Mika untuk bergabung juga di departemennya. Dan itu membuat tubuh dokter dan satu perawat heran yang ekspresinya seperti meremehkan Mika. Di ruangan rapat, di sana Bu Dokter dan perawat tadi mengumumkan pembagian departemen kepada dokter baru rumah sakit mereka. Ada departemen gawat darurat dan lainnya. Tepat saat Bu Dokter tersebut mengumumkan Yansa masuk ke departemen bedah syaraf, semua orang bertepuk tangan seolah departemen tersebut departemen spesial. Tapi lagi-lagi Mika yang dianaktirikan dan tidak diumumkan. Sampai akhirnya ia sendiri yang bertanya, yang jawabannya sukses membuat Mika girang. Rekan dokter lainnya yang mendengar itu tak percaya kepada Mika. Setelah mengantar barang spesial untuk Mika yang setelahnya Shin mendapatkan misi untuk mengejar seorang tersangka. Tapi sayangnya di misi kali ini ada orang terdekatnya yang kurang beruntung.
Rekannya tertembak tepat di kepalanya saat adu tembak dengan komplotan penjahat, dan itu membuat Shin marah. Sampai akhirnya Shin bisa melumpuhkan semua penjahat tersebut. Terkhusus untuk orang yang berani menembak rekannya, Shin menempatkan penjahat itu sama seperti kondisi rekannya yang kritis. Dan keduanya dibawa ke rumah sakit tempat Mika bertugas, yang ditangani Departemen Bedah Syaraf pimpinan Dr. So. Tapi sayangnya mereka kekurangan dokter ahli untuk melakukan operasi bersamaan. Sehingga setelah Dr. So dan tim melihat kondisi kedua pasien, Dr. So lebih memilih melakukan operasi penjahat terlebih dahulu, karena lukanya memungkinkan untuk diselamatkan. Berbeda dengan rekan Shin yang terluka di kepala kemungkinannya sangat kecil. Akibat pilihan Dr. So tersebut membuat Shin dan rekannya kecewa. Yang akhirnya Dr. So kembali rapat dan kembali melihat kondisi otak rekan Shin yang setelahnya Dr. So memutuskan untuk melakukan operasi secara bersamaan. Yang tentunya operasi tersebut bakal menjadi operasi pertama bagi Mika. Diceritakan operasi keduanya sukses, dan itu membuat Shin dan rekannya lega. Tapi ternyata tindakan yang dilakukan So tersebut bertentangan dengan sistem yang ada di rumah sakit tersebut. Walhasil Departemen Bedah Syaraf disidang. Mereka menyayangkan sikap Dr. So yang begitu berani mengambil resiko. Mereka membayangkan apabila operasi tersebut gagal, yang akibatnya bakal membuat nama baik rumah sakit yang jadi taruhannya. Di tengah situasi yang menegangkan tersebut, tiba-tiba saja Mika berdiri dan membela Dr. So. Ia mengatakan sumpah seorang dokter. Ia juga memuji Dr. So yang begitu hebat dan bersahaja. Ajaib perkataan Mika tersebut membuat para petinggi rumah sakit berpikir. Bukan itu saja yang tadinya Departemen Bedah Syaraf diambang sanksi, malah sebaliknya mendapatkan penghargaan. Dan aksi Mika tersebut menyebar ke seantero rumah sakit, termasuk rekan kerja Mika mendengar itu yang langsung memujinya. Sampai suatu ketika, Mika dan departemennya mengunjungi seorang pasien di sebuah ruangan. Di dalam ruangan tersebut terdiri dari beberapa pasien, tapi ada pemandangan yang tidak mengenakan di sana. Yaitu ada seorang wali pasien yang berisik, dan Mika mencoba menegurnya karena mengganggu pasien lainnya. Yansan yang melihat itu juga menegur Mika. Ia khawatir terhadapnya lantaran sebentar lagi bakal ada voting yang berhubungan dengan kepuasan pasien. Tak lama dari itu Mika dihubungi perawat yang memberitahukannya kalau Mika sedang ditunggu seseorang. Yang tak lain dan tak bukan orang yang menunggu Mika itu adalah Shin, sambil membawa sebuket bunga. Siapa sih yang tak meleleh saat melihat abdi negara seromantis itu? Dan perasaan tersebut dia dirasakan Mika. Tapi pada kenyataannya Shin tidak berniat memberikan bunga itu kepada Mika, melainkan ia meminta bantuan Mika untuk memegangi bunganya saja, karena tali sepatu Shin lepas. Dan bunga tersebut diperuntukkan Shin untuk rekannya yang tertembak, yang sekarang sudah baikan. Baru saja ketiganya ngobrol, tiba-tiba saja rekan Shin kesakitan, dan Mika menyarankan untuk CT scan ulang. Tanpa banyak bicara, Shin dan Mika membawa rekan Shin menuju ruangan CT scan. Tapi saat ia akan menggunakan lift khusus pasien, Shin dan Mika berdebat dengan wali pasien lainnya yang sedang menunggu antrian masuk lift tersebut. Bahkan hampir terjadi baku hantam. Dan perdebatan tersebut diabadikan oleh orang yang melihatnya dan diunggah di medsos sehingga menjadi viral. Akibat viralnya kejadian itu, keesokan harinya Mika dipanggil oleh Dr. He dan memberikannya 2 buah surat resmi. Surat yang pertama komplainan dari pasien, dan yang kedua surat pemindahan Mika dari Departemen Bedah Syaraf ke IGD. Yang bisa Mika lakukan hanya pasrah saat itu. Bahkan saat ia berpapasan dengan Dr. So dan Mika mencoba menyapanya, ia hanya dibalas dengan anggukan cuek darinya, seolah Dr. So kecewa terhadap Mika. Bukan hanya Mika yang mendapat teguran, Shin pun juga begitu. Ia sementara dilarang untuk pergi ke rumah sakit untuk mencegah warganet mencari tahu identitas Shin yang belum mereka ketahui. Hari pertama Mika setelah pindah departemen harus menghadapi seorang pasien yang tak sadarkan diri. Di sini Mika dengan telaten memeriksa pasien tersebut dan memutuskan memberikan sebuah obat tanpa konsultasi dengan pimpinannya. Walhasil pasien kritis, dan beruntung Mika yang dibantu rekannya berhasil menstabilkan keadaan pasien. Akibatnya Mika habis dimaki-maki oleh pimpinannya gara-gara kejadian tersebut. Setelahnya pimpinan Mika yang diketahui Dr. Wei dan Dr. So pimpinan Bedah Syaraf bertemu. Mereka berbincang, terutama Dr. So yang kepo terhadap mantan anak buahnya itu Mika. Yang direspon Dr. Wei dengan kepo juga, bahkan Dr. Wei menebak kalau Mika dokter kesayangan Dr. So.
Yang tentunya Dr. Wei mengatakan kelalaian Mika tadi. Dr. So meminta untuk memakluminya dan meminta Dr. Wei untuk membimbingnya, yang katanya IGD yang serba sibuk sangat bagus untuk melatih kemampuan Mika. Dr. So mengakui kalau Mika berpotensi menjadi dokter bedah saraf hebat katanya. Yang setelahnya Mika benar-benar diospek oleh Dr. Wei dari mulai mental sampai kedisiplinannya. Contohnya saja Mika habis dimaki-maki di depan rekan dokter lainnya karena terlambat, padahal sebenarnya Mika tidak terlambat. Hanya saja Dr. Wei memperlakukan jam kerja lebih awal daripada jam biasanya. Dan Mika berjanji bakal merubah kebiasaannya tersebut dengan patuh. Setelah sibuk menceritakan Mika, kita kembali kepada Shin. Ia meminta izin atasannya untuk mengunjungi rekannya. Dan setelah mendapatkan izin, Shin mengunjungi rekannya tersebut. Tapi ada yang aneh dengannya. Ia celingak-celinguk seolah mencari sesuatu. Dan itu membuat rekannya aneh. Sampai akhirnya Shin memberanikan diri untuk bertanya. Yang akhirnya Shin tahu kalau Mika dipindah tugaskan. Saat itu juga Shin nyelonong begitu saja ke ruangan kerja Dr. So, yang saat itu sedang bersama Yansa. Shin langsung klarifikasi tentang keributan yang dibuatnya, yang mengakibatkan Mika dipindahkan. Tapi Dr. So menolak menjawab karena itu bukan ranahnya, dan keduanya berdebat sengit. Sampai akhirnya Mika datang. Ia tahu Shin berada di sana berkat Yansan. Mika meminta Shin jangan terlalu ikut campur, dan ia meminta maaf kepada Dr. So tentang ucapan Shin yang tak mewakilinya. Mika menerima dipindahkan, yang akhirnya clear masalah selesai. Tapi kekecewaan Mika terhadap kesewenang-wenangan Shin masih berlanjut. Ia memperingatkan Shin untuk tak jadi sok pahlawan, karena sekarang pelatihan Mika dan Shin sudah selesai katanya. Ia juga sudah tak lagi menjadi perawat rekannya dan memperingatkan Shin untuk tak lagi menemuinya. Shin hanya bisa mematung mendengar perkataan Mika barusan. Dan tentu saja patah hatinya abdi negara tidak sama dengan patah hatinya pria biasa. Mereka sangat terlatih dalam mengendalikan perasaannya. Itu dibuktikan setelahnya Shin terus berjuang dengan cara menunggu Mika pulang sampai membuntutinya. Ya walaupun ketahuan juga, tapi tenang saja, Shin punya 1000 alasan. Yang ujung-ujungnya pulang bareng yuk katanya. Kalau abdi negara sudah bicara begitu, apalagi orang ganteng, tak menunggu lama buat Mika mengatakan iya. Saking nyamannya disupirin Shin, Mika sampai ketiduran. Yang berkesannya lagi, Mika melihat Shin menunggunya sampai memastikan Mika sampai di rumahnya dengan aman. Bukan hanya Mika yang berbahagia dengan perilaku Shin tersebut. Shin sendiri setelah berhasil menjadi supir spesial Mika tadi, ia tak henti-hentinya bernyanyi sepanjang jalan. Keesokan harinya, Mika sampai di rumah sakit pagi-pagi sekali, yang tentunya dengan tampang yang sangat ceria. Dan pasien pertamanya hari itu seorang kakek yang mengalami muntah-muntah. Dan pihak keluarga mengklaim kalau kakek mengalami flu, tapi Mika melihat ada yang aneh setelah ia periksa. Kakek tersebut kesakitan saat Mika memegang kepalanya. Dan Mika meminta pihak keluarga untuk melakukan CT scan. Bukan hanya Mika yang menyadari itu. Pimpinannya Dr. Wei juga sependapat, yang akhirnya pasien bisa ditangani dengan baik. Setelah seharian bekerja membuat Mika senang, apalagi kerjaannya saat itu lancar selancar jalan tol. Tambah senang lagi saat pihak keluarga pasien memberikan bingkisan kepada departemen IGD sebagai rasa terima kasihnya terhadap tindakan cepat dari Mika. Bukan hanya itu saja, Mika juga mendapatkan pujian langsung dari Dr. Wei selaku pimpinannya. Dan hari itu semakin sempurna saat Mika mendapat cat sapaan dari Shin. Sampai suatu ketika, Mika menggadaikan rumahnya untuk membantu pembiayaan pasien. Dan sekarang ia sedang mencari rumah murah untuk ia tinggal. Shin juga tahu tentang masalah yang dialami Mika tersebut, berkat segadis wartawan teman Mika yang cerita kepadanya. Dan sekarang sudah 1 minggu Mika numpang di rumah sakit. Tiba-tiba saja ditemui rekan kerjanya yang bernama Cheng Tao, menawarkan rumah super murah. Biarpun murah, rumah tersebut nyatanya memiliki fasilitas wah, yang setelahnya Mika berterima kasih kepada Chen. Chen juga banyak bertanya tentang apa saja yang Mika butuhkan. Dan setelah Mika pulang, ia kaget mendapati barang-barang kebutuhannya, yang ia katakan kepada Chen tadi. Tak hanya itu, setiap ada kerusakan di rumahnya tersebut secara ajaib benar sendiri. Contohnya saja saat Mika pegal-pegal, tiba-tiba saja di rumahnya ada mesin pijat.
Terus saat penanak nasi Mika rusak, setelahnya langsung ada penanak nasi baru di rumahnya. Dan itu membuat Mika heran yang akhirnya ia curhat kepada gadis wartawan temannya. Disimpulkanlah oleh mereka kalau itu ulah Chen, dan menebak kalau Chen menyukai Mika. Yang akhirnya keesokan harinya Mika berbicara kepada Chen secara to the point, dengan mengatakan kalau Mika untuk saat ini tidak berniat pacaran katanya. Yang direspon Chen kalau itu hadiah dari sang pemilik rumah katanya. Jelas mendengar itu membuat Mika penasaran. Siapa sih pemilik rumah yang baik hati tersebut? Dirancanglah sebuah rencana oleh Mika dan si gadis wartawan. Mereka mematikan lampu rumahnya pura-pura kalau listrik di rumah Mika rusak. Sampai akhirnya orang yang Mika tunggu datang, memakan umpan yang Mika buat. Dan orang itu adalah Shin. Shin langsung kaget saat Mika diam-diam menemuinya. Yang akhirnya Shin mengaku kalau rumah yang Mika sewa adalah rumahnya. Mika juga bertanya tentang barang baru yang dikirimkan untuknya tersebut. Shin beralasan kalau ia ingin membuat pelanggannya puas dengan pelayanan rumahnya. Ia juga berbohong kalau ia baru tahu kalau Mika lah yang jadi pelanggan rumahnya. Padahal sebenarnya Shin tahu dan ia diam-diam membantu Mika lewat Chen tahu. Dan dengan polosnya Mika percaya itu. Keesokan harinya Mika menemui Dr. So. Ia meminta izin untuk mengamati operasi yang akan dilakukannya, yang langsung disetujui Dr. So. Dan perbincangan keduanya diketahui oleh Yansan. Dan yang anehnya melihat itu Yansan seolah tidak suka. Bahkan ia sampai bertanya-tanya kepada Dr. So yang mengizinkan Mika mengamati operasinya. Yang tentunya direspon biasa saja oleh Dr. So, yang menurutnya semua dokter sama.